Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang perhitungan multiple linear regression with three independent variables, atau perhitungan regresi linier berganda menggunakan tiga variabel bebas ya, untuk nanti eh, dicari hubungannya terhadap satu variabel terikat. Kita akan mulai sharing screen-nya. Ya, di sebelah kiri layar ini adalah modul A statistika yang memuat tentang regresi linier ya. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah regresi linier berganda dengan tiga variabel bebas ya. Persamaan dasarnya yaitu Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Jadi ini adalah persamaan linear ya, dengan variabel bebasnya adalah X1, X2, dan X3. Lalu konstantanya adalah B0, koefisien dari X1 adalah B1, koefisien dari X2 adalah B2, dan koefisien dari B3 dari X3 adalah B3 ya. Kita akan mencari nilai B0, B1, B2, dan B3 ya berdasarkan metode ordinary least square atau OLS ya. Sehingga nanti didapat empat persamaan normal berikut ini ya. Ini empat persamaan normalnya. Nanti ya kita akan mencari nilai B0, B1, B2, dan B3 berdasarkan empat persamaan normal ini. Nah, kita perhatikan ya bahwa nanti dibutuhkan data-data antara lain N, yaitu banyaknya data, kemudian jumlah X1, jumlah X2, jumlah X3, jumlah Y. Ya. Berikutnya nanti kita butuh jumlah X1 kuadrat, maka kita tulis di sini ya, jumlah X1 kuadrat, jadi ini adalah X1 pangkat 2. Nah, kemudian jumlah X1 dikalikan X2, jadi ada X1 ya, dikali X2 ya. Kemudian ada lagi jumlah X1 dikalikan X3 ya. Jadi jumlah eh, X1 ya dikalikan X3 ya. Lalu kemudian jumlah X1 dikalikan Y ya. Jadi X1 Y ya. Ya, berikutnya kita cari juga jumlah X1, maksudnya X2 kuadrat ya. Berikutnya adalah X2 kuadrat. Jadi di sini X2 pangkat 2. Pangkat 2 ya. Kemudian X2 dikali X3. Jadi jumlah X2 X3 ya. Jadi X2 dikali X3 ya. Kemudian X2 Y. Jadi X2 Y. Berikutnya adalah X3 kuadrat ya. X3 kuadrat. X3 ya pangkat 2. X3 kuadrat. Nah, terakhir ini adalah X3 Y ya. X3 Y. Nah, tapi nanti kita juga akan butuh data jumlah Y kuadrat ya. Maka kita tulis juga di sini Y pangkat 2. Y kuadrat. Nah, mari kita cari. Jadi masing-masing nilai-nilai ini. Jadi ini kita buat kolom-kolom baru. Ini kita posisikan di tengah supaya rapi. Iya. Nah, kemudian kita mulai hitung ya, dari mulai X1 kuadrat. Nah, kita perhatikan ya posisinya ya. Jadi posisi X1 kuadrat, X1 ada di kolom B, baris kedua ya. Berarti di sini sama dengan B2 dikuadratkan, pangkat 2 ya, B2 kuadrat. Berikutnya ya, X1 dikalikan X2 ya. X1 ada di B2, kemudian X2 ada di C2. Jadi sama dengan
B2 ya dikali C2 ya. Ini perkalian pakai simbol bintang ya. Kemudian X1 kali X3 ya. Lihat, kita butuh di sini X1 kali X3. X1 ada di B2, X3 ada di D2. Jadi sama dengan B2 ya dikalikan D2 ya. Lalu X1 kali Y, maka B2 ya dikalikan Y ada di E2. E2. Lalu X2 kuadrat, X2 ada di C2, jadi sama dengan C2 pangkat 2, C2 kuadrat. Lalu X2 kali X3, X2 di C2, X3 di D2. Maka sama dengan C2 ya, dikalikan D2. Berikutnya X2 dikalikan Y, ya maka sama dengan C2 dikalikan E2. Jadi sama dengan C2 ya dikalikan E2. E2. Ya. Ini adalah X2 dikalikan Y. Berikutnya X3 dikalikan Y, maka sama dengan X3 di D2 ya. D2 ya dikalikan Y, maka dikalikan E2. E2 ya. Oh maaf, ini adalah X3 kuadrat dulu ya. X3 kuadrat dulu, X3 adalah D2 ya. Jadi sama dengan D2 pangkat 2 dulu. D2 pangkat 2. Ini ya. Ya, jadi X3 kuadrat dulu nih. X3 kuadrat. Nah, tadi kan sebelumnya C2E2, X2Y. Nah, di sini X3 kuadrat dulu, baru ini X3 dikalikan Y. Jadi sama dengan D2 ya dikalikan E2. Ya. D2 dikalikan E2. Ya. Terakhir ini adalah Y kuadrat, jadi sama dengan eh, E2 pangkat 2. E2 pangkat 2. Pangkat 2. Ya, sudah semua, maka ini tinggal kita copy ya. Copy supaya semuanya terisi ya. Ctrl C, Ctrl C, copy. Kemudian paste di bawahnya, di blok sampai semua data ya. Nah, ini ya. Lalu paste, Ctrl V. Nah, sudah semua. Ya, jadi kita sudah punya nih semua data untuk menghitung B0, B1 dan B2 dan B3 ya. Nah, ini kita perhatikan dulu ya. Jadi X1-nya adalah indeks saham Jakarta Islamic Index ya. X2-nya adalah indeks saham LQ45. Ya, X3-nya adalah indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Sedangkan Y-nya adalah indeks harga saham gabungan. Ya, jadi kita nih sedang mencoba mencari hubungan antar indeks-indeks saham ya. Ada indeks saham syariah yang diwakili oleh JI dan ISI ya. Ada indeks saham umum yang diwakili oleh LQ45. Lalu ada indeks saham gabungan keseluruhannya ya, yaitu ada di indeks harga saham gabungan. Ya. Jadi kita ingin tahu pengaruh JI terhadap IHSG, LQ45 terhadap IHSG, ISI terhadap IHSG, baik secara parsial maupun secara simultan. Ya. Nah, kemudian ini ya supaya rapi, ya kita kasih kotak ya. Ini sampai seluruh datanya. Kita kasih kotak dulu. Ini dia, ya. Ya, jadi sudah diberi kotak-kotak. Nah, kemudian baru kita mulai akan hitung ya. Pertama data n ya, banyaknya data ya. Banyaknya data kita gunakan perintah count ya, hitung banyaknya data ya. Ini dari mulai A2 ya. Karena kita mulai dari A2 sedangkan A1 itu adalah nama-nama simbolnya. Jadi A2 sampai A61. A61 ya. Nah, ini ada 60 data. Kemudian ini adalah jumlahnya ya masing-masing ya. Pertama jumlah X1. Berarti ceritanya pakai sum, summary ya.
dari mulai B2 ya, ini sampai dengan B61. Nah, ini jumlah dari X1 atau jumlah dari JII. Enter ya. Nah, nanti berikutnya tinggal kita copy nih. Copy Ctrl C ya, karena summary semua ya. Kita butuh jumlah-jumlahnya. Nanti di sebelah-sebelahnya tinggal kita paste. Paste. Ya, sudah semua. Baru kita akan mulai hitung nih ya. Eh, pertama ya, kita rumuskan dulu persamaan normal ini ya menjadi bentuk matriks. Jadi persamaan 17 ini ya menjadi bentuk matriks yang ini ya. Ini nah ini ya persamaan 18 ini ya. Ini bentuk matriksnya. Nah, perhatikan ya. Matriks utamanya ini matriks utamanya ya. Jadi yaitu dari persamaan normal ini ya. Persamaan normal ini selain B0, B1, B2 dan B3 itu adalah matriks utama yaitu ini nih. Ya, walaupun ini simbol dari inverse matriksnya ya. Cuma kita jangan lihat min satunya, ini kita lihat matriks utamanya dulu ya. Yaitu N, kemudian jumlah X1, jumlah X2, jumlah X3 dan seterusnya sampai dengan nanti jumlah X3 kuadrat ya. Nah, maka kita cari dulu ini ya data-datanya. Ya, kita posisikan di sini. Pertama N dulu banyaknya data. Nah, N itu banyaknya data ada di A62 ya. A62. Ya, ini banyaknya data N. Sebelahnya jumlah X1. Jumlah X1 ada di B62. B62 ya. Sebelahnya ini jumlah X2 ya. Jumlah X2 ada di C62. Sama dengan C62 ya, jumlah X2. Berikutnya jumlah X3 ada di D62 ya. D62. Nah, ini jumlah-jumlahnya. Nah, jadi ini matriks utama sudah ya jumlah X3 ini baris nanti dibilang baris ke-0 ini ya, baris ke-0 ya. Ini baris ke-1, ini baris ke-2, ini baris ke-3 ya. Baris ke-0 sudah, jadi ada 4 angka ya. Berikutnya baris ke-1 nih ya. Baris ke-1. Jumlah X1 ya. Maka sama dengan B62. Jumlah X1 kembali ya. Berikutnya jumlah X1 kuadrat. X1 kuadrat ada di F62. F62. Lalu jumlah X1 kali X2. Ya, X1 kali X2 ada di G62. G62. Berikutnya X1 kali X3. Ya, sama dengan H62. H62. Nah, berikutnya baris kedua yang ini. Ya, mulai dari jumlah X2. Ya. Jumlah X2 ada di C62. Kemudian jumlah X1 kali X2 ya, itu ada di G62. X1 kali X2 ya. Berikutnya X2 kuadrat. Ya, X2 kuadrat ada di J62 sama dengan J62. Ya. X2 kuadrat. Berikutnya X2 kali X3 ya. X2 kali X3 ada di K62. K62. Ya. Nah, berikutnya baris yang ketiga ini ya. Jumlah X3. Jumlah X3 ada di D62 sama dengan D62 ya. Berikutnya X1 kali X3. X1 kali X3 ada di H62. H62 ya. X1 kali X3. Berikutnya jumlah X2 kali X3. X2 kali X3 ada di K62. K62. Nah, berikutnya jumlah X3 kuadrat ya. Nah, ini X3 kuadrat ada di M62 ya. Jadi sama dengan M62 ya. X3 kuadrat. Nah, sudah semua ini ya. Ini matrik utamanya. Nah, sekarang kita cari ya matrik
inverse-nya, ya. Nah, maka kita tulis pakai perintah M inverse, ya, buka kurung, lalu di blok yang akan di-inverse-nya, yaitu matrik utama ini akan di-inverse-kan, di blok. Nah, sudah, jadi matrik 4 kali 4, ya. Kemudian enter. Nah, ini baru muncul matrik inverse kolom ke 0 baris ke 0. Nah, untuk yang lainnya, ini kita blok dulu, ya. Matrik 4 kali 4. Nah, begini di blok dulu. Lalu posisikan nih kursor kita yang bergerak nih ya. Ini kursor yang bergerak. Posisikan setelah sama dengan di eh, layar editor ini ya. Diklik di sini. Setelah sama dengan. Ya. Lalu Ctrl Shift, lalu Enter. Nah, maka sudah muncul semua ini. Matrik inverse-nya. Jadi tadi tekan Ctrl Shift, Enter. Ya. Jadi di keyboard Ctrl Shift, lalu Enter. Ya. Nah, ini sudah ada matrik inverse-nya semua. Berikutnya matrik jawabannya nih, ya. Karena nanti akan dicari B0, B1, B2, B3 dengan perkalian matrik inverse dengan matrik jawabannya. Ini matrik jawabannya, ya. Maka kita tulis dulu matrik jawabannya, yaitu jumlah Y. Jumlah Y ada di E62. Jadi sama dengan ya E62. Nah, ini jumlah Y. Kemudian di bawahnya ini X1 kali Y. X1Y ada di I62. Di I62. Ya. X1Y. Berikutnya X2Y. Nah, ini X2Y ada di L62. Jadi sama dengan L62. Terakhir jumlah X3Y ada di N, ya. Di N62. Jadi sama dengan N62. Ya. Jadi matrik inverse dan matrik jawaban ya sudah kita tulis. Nah, sekarang tinggal kita akan hitung dari mulai B0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan, nah ini kita rata kanankan supaya rapi, ya rata kanan. Nah sudah, nah kita akan mulai hitung nih, ya. Mencari B0. Ingat B0 didapat ini ya, B0 nih. Berdasarkan perkalian matrik inverse, ya, dikalikan matrik jawaban. Ya. Jadi nanti kolom-kolom ini dikalikan baris ini. Ya, kita mulai B0. Ya, jadi N dikalikan jumlah Y ditambah jumlah X1 ya dikalikan jumlah X1Y ditambah jumlah X2 dikalikan jumlah X2Y ditambah jumlah X3 dikalikan jumlah X3Y. Seperti itu. Itu untuk mencari B0. Ya. Kita mulai B0. Mungkin kita posisikan sini supaya lebih terlihat ya. Nah, nah ini adalah yang ini matrik utama, ada 4 angka ya, 4 kolom 4 baris. Yang ini matrik inverse nih. Nah, 4 kolom 4 baris. Jadi nanti matrik inverse ini dikalikan dengan matrik jawaban. Ya. Nah, supaya tidak salah, kita posisikan begini aja ya, supaya gampang. Ya. Dari mulai mencari B0 ya, ini berarti E64 jadi sama dengan E64 ya, dikali I64 ya begitu ditambah F64 ya F64 dikalikan I65 ya lalu ditambah G64 ya dikalikan I66 ya lalu ditambah H64
H64 ya, dikalikan I67. I67. Ya, ini adalah B0-nya. Enter. Ini B0-nya. Kemudian B1-nya. Ini tadi adalah baris ke-0, nah sekarang baris ke-1. Ya, baris ke-1. Nanti dikali matrik jawaban. Ya. Lihat, kita mulai E65. Ya. E65 ya, dikalikan I64 dulu. Ya, I64. Kemudian ditambah F65. F65 ya, dikalikan I65. I65. Lalu ditambah G65. G65 ya, dikalikan I66. I66. Lalu ditambah H65. H65 ya, kemudian dikalikan I67. I67. Oke, ini sudah semua. Ini adalah B1-nya. Ya, negatif nilainya. Kemudian B2. Maka baris kedua yang ini ya, dari matrik inversnya. Ya. Maka sama dengan kita mulai E66. E66 ya, dikali I64. I64 ditambah F66. F66 ya, dikalikan I65. I65 ya, kemudian ditambah G66. G66 ya, dikalikan I66. I66 ya, kemudian ditambah H66. H66 ya, dikalikan I67 ya. Ini adalah B2-nya ya. B2-nya sudah. Terakhir B3-nya ya. Berarti baris ketiga ya dari matrik inverse ya. Kita mulai E67 ya. E67 ya, dikalikan I64 kembali. I64 ya, kemudian ditambah F67. F67 ya, F67 ya, dikalikan I65. I65 ya, kemudian ditambah G67. G67 ya, dikalikan I66. I66 ya, ditambah H67. H67 ya, dikalikan I67. I67. Kita enter. Nah, inilah B3-nya. Ya, jadi sudah didapat B0, B1, B2, B3. Ya. Nah, kemudian kita akan hitung untuk mencari koefisien determinasi, ya, kemudian koefisien korelasi, kemudian nilai-nilai T hitung ya, dari mulai T hitung 0, T hitung 1, 2, 3, lalu F hitung juga. Ya. Nah, untuk menghitung R kuadrat dulu, ya, koefisien determinasi. Ya. Nah, ini ya persamaannya. Kita akan hitung dulu JKR, kemudian JYY. Ya. Jadi hitung dulu di sini JKR sama dengan, kemudian JYY sama dengan. Ya. Nanti baru di sini R kuadrat, R pangkat 2 sama dengan, lalu nilai adjusted-nya nih ya, adjusted R kuadrat. Nah, nanti kita pakai adjusted ya untuk mengetahui nilai persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi adjusted R kuadrat. Baru nanti menghitung R-nya, korelasinya. Nah, ini semua adalah untuk menghitung koefisien determinasi yang simultannya ya, karena untuk keseluruhan variabel bebas. Adjusted R square yang simultannya, kemudian koefisien korelasi yang simultannya.
Ya. Ini kita posisikan di kanan supaya rapi. Ya. Kita mulai di JKR dulu ya. JKR dari mulai B0. Ya, jadi sama dengan B0 tadi sudah kita hitung ini nih. Ada di kolom K ya. K64. Jadi eh, sama dengan K64 ya dikali jumlah Y. Dikali jumlah Y ada di E62 ya. E62. Kemudian ditambah ini ya, ditambah B1 di K65, K65 ya. K65 dikali jumlah X1Y. Dikali jumlah X1Y ada di I62. I62 ya. Lalu ditambah B2 di K66 ya. K66 ya, K66 nanti dikali jumlah X2Y. Dikali jumlah X2Y. Nah, kita ke sini dulu ya, X2Y ada di L62 ya. L62. L62 ya, L62 lalu ditambah plus lagi B3. B3 di K67. K67 ya dikali jumlah X3Y. X3Y nah di sini dia di N62. N62. Ada di N62 ya. N62 ini sudah X3Y lalu dikurangi. Ini sudah dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y ada di E62. Di E62 dikuadratkan pangkat 2 ya, dikuadratkan lalu dibagi N. Dibagi N banyakkan data tadi ada di A62. A62. Ya, ini sudah ya untuk JKR ya. JKR tinggal kita enter aja. Enter. Ini JKR-nya sudah. Lalu JY-nya yang bawah ini ya. JY sama dengan jumlah Y dikuadratkan sama dengan jumlah Y. Oh, maksudnya jumlah Y kuadrat ya, bukan jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y kuadrat itu ada di sini nih. Nah, paling pinggir. O62 ya. Jadi O62 ya. O62 dikurangi ini baru jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y itu ada di E62. E62 ya. Kemudian dikuadratkan pangkat 2 ya, pangkat 2. Lalu dibagi banyaknya data ya. Dibagi banyaknya data ada di A62. A62. Ya, kita enter. Nah, ini adalah JY-nya ya, JY-nya. Ya, berikutnya kita akan menghitung R kuadrat, yaitu JKR dibagi JY. Ya, jadi sama dengan JKR di B68, B68 ya, dibagi JY di B69, B69. Nah, ini adalah R kuadratnya. Ya, jadi ternyata 0,99 sekian. Ya. Lalu adjustednya kita hitung juga nih, adjustednya. Ya. Adjustednya lihat, jadi sama dengan 1 dikurangi. Nah, ini lihat ada pecahan ya. Jadi kita bagi, ada pembilang, ada penyebut ya. Kita pakai kurung dulu untuk pembilangnya. Kemudian kurung lagi ya. 1 min R kuadrat. 1 min R kuadrat tadi sudah kita hitung ada di B70. B70. Ini ya, B70. Kemudian tutup kurung.
ya, dikali buka kurung lagi n banyaknya data di A62 A62 min satu, kemudian tutup kurung lagi. Ini pembilangnya, ya, kemudian dibagi. Nah, sekarang penyebutnya buka kurung lagi n banyaknya data A62 min 1. 3 adalah banyaknya variabel bebas, ya. Jadi min 3, ya, min 1. Tutup kurung. Ini adalah adjusted-nya. Nah, nilai inilah yang akan kita pakai sebagai persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ternyata besar, ya, persentase pengaruhnya. Yaitu 99,59%, ya. 99,59%. Nah, lalu ini sebenarnya sama dengan ini, bukan plus. Ini sama dengan. Nah, korelasinya sekarang, ya, korelasinya. Nah, ini, ya. Tinggal kita akarkan R kuadratnya, ya. Akar R kuadrat. Jadi sama dengan SQRT, akar dari R kuadrat, yaitu ada di B70. B70, ya, diakarkan. Maka R-nya adalah sekian. Jadi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, ya, itu sangat kuat, ya, 0,998, ya. Jadi di atas 0,8, ya, hampir 1, ya. Jadi sangat kuat. Nah, kemudian, ya, R sudah kita hitung. Nah, kita akan menghitung nilai T hitungnya. Kita kembali dulu ke persamaan ini, ya. Dari mulai persamaan 11 ini, ya, mencari T hitung, ya. T hitung. Nah, untuk mencari T hitung nanti kita butuh nilai S, ya. S, ya, S itu simpangan baku, ya, dari sampel S-nya. Nah, nanti kalau S kuadrat itu adalah variansi dari sampel. Nah, cara mencari S kuadratnya ini yang persamaan 14 ini, ya. Nah, kita cari dulu S kuadrat, ya. S pangkat 2. Nanti kemudian S, ya. Jadi ini variansi dan simpangan baku dari sampel, ya. Kita rata kanankan, ya. S kuadrat dulu yang ini, ya. JY min JKR dibagi N min K min 1, ya. Lihat pecahan, kita hitung dulu pembilangnya dulu pakai kurung, ya. JY min JKR. JY tadi sudah kita hitung ada di B69, ya. B69, ya, B69 JY min JKR ada di B68, ya. B68, ya. Kemudian tutup kurung, dibagi, ya, buka kurung lagi N min K min 1, ya. N-nya adalah banyaknya variabel bebas ada di A62 min K adalah banyaknya variabel bebas. Maksudnya kalau yang tadi yang N adalah banyaknya data, ya. Kalau N banyaknya data, sedangkan K banyaknya variabel bebas ada 3. Min 3 berarti lalu min 1. Nah, ini, ya, sesuai rumus ini nih. Rumus 14. Tutup kurung, ya. N banyaknya data tadi sudah min 3 min 1. Oke, ini adalah S kuadratnya. Kemudian ini kita akarkan untuk mencari S-nya. SQRT. Akar dari S kuadrat, yaitu di E68, ya. E68. Nah, S-nya sudah. Nah, baru kita hitung sekarang dari mulai kita hitung, ya. Kita hitung 0, kita hitung 1, 2, 3, ya. Kita mulai kita hitung 0 dulu, ya. Kita hitung 0, ya. Kemudian kita hitung 1, ya. Kita hitung 2, lalu kita hitung 3. Nanti di sini T tabelnya sebagai pembanding, T tabel,
nanti juga F hitung, F hitung, dan F tabel sebagai pembandingnya, F tabel. Nah, ini kita rata kanankan lagi supaya rapi. Ya, dari mulai kita hitung 0 ya, sama dengan B0. Jadi sama dengan B0 tadi sudah kita hitung ya, ada di K64. K64 ya, K64 dibagi, ini rumusnya ya, dibagi buka kurung S di E69 ya, E69. Oh ya, sebentar, ini pakai sama dengan dulu depannya ya, supaya rapi, supaya betul ya maksudnya ya, supaya betul. Nah, E69 ya, ini S-nya di E69, kemudian dikali C00 ya, dikali akar dulu ya. Dikali akar itu SQRT, akar ya, akar C00 yaitu posisi dari matrik inverse kolom ke 0 baris ke 0 ya. Matrik inverse itu berarti yang ini ya. Nah, ini berarti E64 ya. Baris ke 0 kolom ke 0. Ya, ini E64. E64 ya, E64. Kemudian tutup kurung lagi ya. Lalu enter. Inilah terhitung 0 ya. Lalu terhitung 1 sama dengan B1. B1 di K65. K65 ya, dibagi S, buka kurung dulu ya. S di E69, E69 ya, dikali akar SQRT square root ya, akar dari C11 sekarang. C11 berarti matrik inverse kolom 1 baris ke 1 yang ini berarti. Di F65 ya. F65. F65 ya. Tutup kurung lagi. Kemudian enter. Nah, ini dia terhitung satunya ya. Lalu terhitung 2, terhitung 2 B2 nih ya. B2 berarti ada di K66, K66 ya. K66 kemudian dibagi buka kurung lagi S E69, E69 S-nya ya, dikali akar SQRT square root. Nah, sekarang CJJ-nya adalah C22. Jadi matrik inverse kolom kedua baris kedua ya. Ada di, jadi kan mulai E, F, nah berarti sekarang G. Nah, ini dia ya. Di G66 ya. G66. G66. Tutup kurung lagi. Ini adalah terhitung 2-nya ya. Lalu terhitung 3 sama dengan B3. B3 di K67 ya. K67 ya, K67 dibagi sesuai rumusnya ya. S buka kurung dulu, S di E69, E69 ya, dikali akar SQRT square root buka kurung C33 berarti ya. Matrik inverse. Nah, yang ini berarti ya. Matrik inverse baris ketiga kolom ketiga. Jadi ada di H67 ya. H67. H67. Tutup kurung lagi. Nah, ini adalah T hitung 3-nya ya. Lalu T tabelnya, lihat rumus T tabel yang ini ya. Jadi sama dengan ya T inverse ya, untuk menghitung T tabel nih ya.
kita pakai errornya 5%, 0,05 ya, berarti 0,05 ya, 0,05, kemudian koma, N banyaknya data ada di A62, 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 min K banyaknya data adalah 3, banyaknya variabel bebas maksudnya ya. Ada 3, min K, min 1. Ya, ini tutup kurung. Ini adalah T tabelnya. Nah, nanti untuk perbandingan ya, untuk membandingkan dengan T hitung. Ya. Kemudian F hitung. F hitung, ini rumusnya ya, rumus 13. Ya. Jadi sama dengan, buka kurung dulu, ya, JKR per K. JKR ada di B68, B68. Ya, dibagi K banyaknya variabel bebas, yaitu ada 3. Ya. JKR per K, tutup kurung dulu, lalu dibagi S kuadrat. Ya, S kuadrat tadi sudah kita hitung ada di E68. Ya. Dibagi E68. E68. Ya. Iya, betul. JKR per K. Enter. Nah, ini F hitungnya. Ya, besar F hitungnya ya. Berarti nanti signifikan ya. Pengaruhnya secara simultan ya. F tabelnya ini ya. Rumusnya, rumus 15. Jadi sama dengan F inverse. F inverse, buka kurung. Errornya 0,05, 0,05 ya, koma, K-nya banyakkan variabel bebas ada 3, ya, koma lagi, N min K min 1. N-nya banyakkan data ada di A62, ya, min 3, min 1. Ya, tutup kurung. Ini nilai F tabelnya. Nah, ya. Jadi secara simultan sangat signifikan ya. Nah, baru nih kita eh, analisisnya kita buat ya. Jadi analisis ya. Nah, lihat yang pertama ya, persamaan regresinya ya. Regresinya ini ya. Jadi persamaan regresi, persamaan regresi ya, atau persamaan linearnya ya, yaitu Y topi ya, sebenarnya Y topi sebenarnya ya. Y topi sama dengan ya B0, berarti ini 212,82, kita bulatkan aja ya. 212 ya, koma, ya ini di sini desimal, kalau di Excel dia pakai titik karena dia desimalnya sistem Amerika ya, pakai titik dia. Cuma nanti kalau penulisan bahasa Indonesia kembalikan desimal pakai koma lagi ya. 212,819 itu aja ya. Koma 819. Ini konstantanya min ya, lihat karena B1-nya negatif ya. Min B1-nya 5,804 ya. 5,804 dibulatkan aja ya. X1 ya, X1. Kemudian B2-nya plus nih ya. 5,071 ya. Plus 5,071 X2 ya. Lalu B3-nya juga plus ya. Plus lagi B3-nya 26,918. 26,918 ya, X3. Ini adalah persamaan regresinya ya. Nah, ini sebaiknya ini aja ya. Kita pisahkan antara nomor dengan teksnya ya. Ini nomor 1 dulu, enter di nomor 1. Nah, ini kata-katanya di sini. Ya. Nah, baru sini analisisnya ya. Analisisnya
Jadi konstanta B0 nilainya berapa itu? 212,819 ya. 212,819 ya. Berarti ketika ini kan S1-nya JI ya. JII kemudian LQ45 dan isi bernilai nol ya. IHSG bernilai 212,819. 212,819. Ya, kemudian koefisien X1 ya. Koefisien X1 berarti B1 koefisien X1 yaitu B1 ya. Nilainya berapa tuh? Min 5,804 ya. Min 5,804 ya. Ya. Negatif dia ya. Negatif berarti ya, lihat X1 itu adalah JI ya. Berarti ketika JII ya meningkat 1 poin, IHSG ya malah berkurang. Berkurang berapa berkurangnya? Ini sesuai koefisiennya. 5,804 poin. 5,804 poin ya. Nah, ini antara JII dan IHSG ya berhubungan negatif atau saling bertolak belakang atau berbanding terbalik ya, berhubungan negatif. Nah, lalu koefisien X2 yaitu B2 ya. B2-nya 5,071. 5,071 ya. Berarti ketika LQ45 ya meningkat 1 poin, IHSG ya juga meningkat karena dia positif ya. Hubungannya positif. Meningkat ya. Nah, sesuai koefisiennya ya. 5,071 poin. 5,071 poin ya. Nah, ini antara LQ45 dan IHSG ya berhubungan positif ya. Berhubungan positif. Ya. Lalu koefisien X3 ya yaitu B3. Berapa nilainya B3? 26,918 ya. 26,918 ya. 918 berarti ketika isi meningkat 1 poin, IHSG juga meningkat. Meningkat. Juga meningkat. Nah,
26,918 poin. 26,918 poin ya. Antara isi dan IHSG ya berhubungan positif juga karena angkanya positif ya, berhubungan positif. Nah, ini sudah untuk analisis dari persamaan regresi. Nah, yang nomor 2, adjusted R-square ya. Jadi nilai, karena kita nih variabel bebasnya lebih dari 2 ya. Jadi kita menggunakan adjusted R-square untuk menyatakan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Nilai adjusted R-square sama dengan 0,9959 ya. 0,9959 ya. Berarti variabel bebas secara simultan mempengaruhi ya, mempengaruhi variabel terikat sebesar 99,59%. 99,59%. Titik. Kemudian nilai koefisien korelasi ya R sama dengan 0,9980 ya, 0,9980 ya. Berarti antara variabel bebas dan secara simultan ya, dan variabel terikat jadi antara variabel bebas secara simultan dan variabel terikat berhubungan atau berkorelasi ya, berhubungan atau berkorelasi sangat kuat. Oke. Nah, lalu kita hitung ya. Yang ketiga, nah terhitung 1 ya. Kita terhitung 0 sebenarnya tidak kita analisis ya. Jadi kita mulai terhitung 1, 2, 3 karena untuk menyatakan signifikansi pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 ya. Jadi di sini T hitung 1 T hitung 1 ya lebih dari T tabel ya. Maaf, bukan lebih dari tapi kurang dari ya. Kurang dari min T tabel. Ya. Yaitu ya min 30 ya, 162 ya, 162 kurang dari tabelnya berapa tuh? 2,003 ya. Kurang dari min karena min tabel ya, min 2,003 ya. Berarti apa nih JI ya? JI berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. Ya, jadi dalam rentang Januari 2015 ini ya, ini kan kita mulai dari Januari 2015 ya, sampai dengan Desember 2019 ini ya, ternyata
JI itu berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. Lalu T-2. Lihat nilainya 23,85 ya. Jadi dia lebih dari T-tabel, T-tabel yaitu yaitu 23,85 atau boleh diketulis 23,850 ya. Lebih dari T-tabelnya adalah 2,003. 2,003 ya. Berarti LQ45 ya berpengaruh positif positif ya, signifikan terhadap IHSG ya. Kemudian T hitung 3. Lihat dia juga positif juga tuh ya. Lebih dari T-tabel yaitu 20,849 menjadi 20,850 aja ya. 20 ya, koma dibulatkan ya, 85 ya, 20,85 lebih dari 2,003 ya. Berarti isi ya juga berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG ya. Nah, terakhir F hitung ternyata dia lebih dari F tabel ya. Lebih dari F tabel yaitu lihat nilai F hitungnya 4741,515. 4741,515. Lebih dari F tabelnya 2,769. 2,769. Berarti secara simultan JII, LQ45 dan isi berpengaruh signifikan. Nah, di sini tidak ada positif atau negatif ya, tapi berpengaruh signifikan saja karena lebih dari F tabel ya. Karena kalau uraiannya kan ada yang berpengaruh negatif, ada yang berpengaruh positif ya. Jadi kita menyatakan berpengaruh signifikan secara simultannya ya terhadap IHSG. Nah, demikian seluruh analisisnya ya. Nah, kita bisa bandingkan nilai ini ya dengan nilai menggunakan aplikasi SPSS misalnya ya. Nah, ini kita simpan dulu ya supaya filenya tidak hilang. Oke. Nah, kita bandingkan dengan SPSS sekarang, yaitu kita copy dulu data ini nih. Data 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Seluruhnya ya. Ini dari mulai Januari 2015 ya sampai Desember 2019. Ini kita copy ya. Lalu kita buka SPSS. Nah, ini ya. SPSS. Nanti kita bandingkan hasilnya. Harus benar perhitungannya. Kalau nggak benar berarti salah. Ya. Atau hasilnya harus sama. Sebentar, ini masih loading. Masih loading. Ya, baru muncul IBM SPSS.
Ya, tapi masih loading kembali. Nah, ini dia. Nah, kita paste di sini datanya ya. Control V. Nah, cuma kita perbaiki nih ya. Jadi sesuaikan angka di belakang desimalnya kan atau angka angka di belakang komanya 3 angka ya. Maka kita sesuaikan di sini. Ini namanya kita perbaiki dulu X1, X2, X3 dan Y. Nah, kemudian ini angka desimalnya nih ya. 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian ini juga lebarnya kita tambah ya. Kemudian ini juga kolomnya kita tambah ya. Nah, sudah kembali ke data semula. Nah, maka sudah sesuai ya nih kalau kita bandingkan dengan yang tadi di Excel ya. Ini ya, datanya 706 ini ya, 676 dan seterusnya ya. Nah, maka sekarang baru kita bisa analisis ya. Kita analyze, pilih yang regresi linear. Nah, regresi linear X1 variabel independen pertama, X2 variabel independen kedua, X3 variabel independen ketiga, Y variabel dependennya. Nah, kita oke saja. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita bandingkan dengan hasil Excel tadi ya. Nah, lihat B0 212 ini ya, konstanta 212 ya. B1 min 5,8 ini ya. B2 5,07 ini ya. B3 26,918 ini. Nah, udah sama kan ya. Nah, kemudian T hitungnya ya dari T0 2,7 nih ya. T hitung 1 min 30 ini. T hitung 2 23,85 ya. T hitung 2, T hitung 3 20,85 ya. Nah, sudah F hitungnya 4741 nih ya. Lalu R-nya 0,998. R itu ini ya. 0,998 nih. Adjusted R square 0,996 ini ya. 0,996 dibulatkan ya. R square-nya 0,996. Ya, jadi sudah betul semua ya. Maka perhitungan kita sudah betul semua. Ya, demikian eh, perhitungan regresi linear berganda untuk 3 variabel bebas. Dalam hal ini X1-nya adalah GI, X2-nya LQ45, X3-nya IC, dan Y-nya adalah IHSG. Ya. Sudah betul perhitungannya, nanti silakan Bapak Ibu latihan ya, dan pakai data yang sama, hasilnya harus sama ya, sehingga kita sudah tahu atau mengetahui ada apa di balik SPSS ketika dia menghitung multiple linear regression dengan 3 independent variables ya. Demikian kita tutup untuk perkuliahan online kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.